kayak saya gitu ya. Saya tuh ke kucing-kucing saya tuh udah kayak anak banget, hingga kalau mereka sakit, mereka meninggal dunia, jadi saya tuh pingin ada apa ya, perpisahan terakhir, obrolan terakhir sebelum benar-benar lepas. Itu tuh sebenarnya bisa nggak sih? Bisa, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi kayak untuk bicara sama hewan yang sudah nggak ada itu ada batas waktunya. Jadi kayak main linkingnya itu masih bekerja itu hanya dalam waktu beberapa hari aja, maksimal banget itu 7 hari. Karena setelahnya itu udah nggak bisa terkoneksi lagi. Oke, maksimal 7 hari ya. Maksimal 7 hari. Kalau udah lebih dari itu tuh udah susah banget. Dan ketika berkomunikasi sama kucing yang udah nggak ada, itu energi yang kita keluarkan itu jauh lebih besar juga. Karena biar bagaimanapun mereka udah nggak ada. Iya, oke. Jadi komunikasinya jauh lebih sulit. Okay. Memang masih bisa, tapi sudah tidak semudah ketika mereka masih hidup. 7 hari, tapi dalam 7 hari itu ada nggak kasus-kasus tertentu ketika hewannya sudah meninggal gitu, tapi dia menolak untuk diajak bicara lagi? Ada, tentu ada, pasti ada. Jadi ada beberapa kasus di mana hewan itu menolak untuk diajak bicara dengan alasan, saya tahu saya sudah pergi, saya nggak mau membebani lagi, saya merasa bahwa selama ini sudah cukup kok, saya bahagia di rumah itu, udah waktunya saya pergi, ya udah, tolong ikhlaskan saya. Ada juga yang seperti itu. Mungkin dia lebih ke nggak mau bikin sedih yang ditinggalin gitu ya. Kalau hewan yang udah pergi aja menolak nih, ada kasus menolak. Kalau hewan yang masih hidup gitu ya, yang reguler diajak ngobrol, berarti banyak juga dong yang menolak. Banyak, apalagi kan hewan juga ada yang namanya ngerasa nggak kenal tuh terus jadi agresif ya. Sama, ketika kita mau komunikasi sama mereka tapi mereka merasa nggak kenal sama kita tuh kayak, kamu siapa? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Nah itu jika udah kayak gitu, pentingnya guardiannya lagi nih, bonding antara guardian dan hewannya yang ngajak ngomong dulu. Hari ini kakak ada temen nih mau ngajak ngobrol, kamu boleh ya? Baru habis itu kita bisa masuk. Itu pun masih ya, pasti tentunya tetap masih ada penolakan karena dia nggak kenal kita siapa. Masih jaim gitu ya. Oke. Biasanya nih prosesnya seperti apa sih Mbak, untuk Mbak bisa ada dalam satu bilangnya spektrum frekuensi untuk bisa ngobrol sama kucing gitu. Maksudnya gini, kalau kita ngobrol sesama manusia kita punya bahasa yang sama gitu kan. Tapi kalau misalnya ngobrol sama hewan nih, sama kucing, sama anjing gitu, yang satu guguk, yang satu meong gitu. Dan gimana sih bisa ngerti itu prosesnya tuh seperti apa? Semua animal komunikator itu punya caranya masing-masing ya untuk bisa jadi satu sinyal yang sama, punya satu sinyal yang sama hewan gitu. Kalau saya sendiri sih ya, saya berusaha memposisikan diri saya sebagai mereka. Kalau saya diperlakukan seperti itu, saya bakal seperti apa? Kalau misalnya saya kehilangan arah di jalan, saya bakal seperti apa? Kalau saya sih seperti itu. Sedangkan animal komunikator yang lain di luar sana, saya nggak tahu caranya seperti apa. Karena mereka pasti punya caranya masing-masing, prosesnya masing-masing. Perlu ada meditasi khusus nggak sebelum melakukan proses komunikasinya, biar mencapai konsentrasi yang pas gitu? Bismillahirrahmanirrahim aja sih. Oh, bismillah aja ya. Hebat banget ini. Udah emang beda-beda mungkin ya Mbak ya. Setiap komunikator tuh memang punya caranya masing-masing untuk mencapai frekuensi itu. Ini yang menarik nih. Pernah nggak Mbak Vira menangani kasus di mana dia tuh ngomongnya ya biasa-biasa aja, tapi ternyata setelah ngomong sama kucingnya atau sama anjingnya, ternyata mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan? Pernah beberapa kali ada kasus seperti itu, ketika guardiannya minta tolong, ini kemana ya kucing saya, bisa nggak dicari tahu dia ada di mana. Ketika akhirnya kami coba ajak komunikasi, ternyata kucingnya kabur karena memang selama ini suka dipukul, suka dilempar dengan entah itu dengan boneka atau dengan sendal seperti itu, karena misalnya lewat gitu di meja, akhirnya dilempar atau didorong gitu. Kucingnya merasa kayak, oh aku nggak disayang, oh aku nggak boleh ada di sini, jadi aku pergi.
Itu ada banyak beberapa kasus seperti itu. Ada juga kasus anjing yang merasa dibuang karena ini guardiannya ini akhirnya punya pasangan, menikah. Oh, oke. Ada juga yang seperti itu, merasa dibuang, dan guardiannya ini juga yang tadinya biasanya anjingnya ditaruh di dalam, sekarang di luar. Itu ada yang seperti itu juga ada, kasus-kasus begitu. Kasian ya, Iya. sebenarnya. Gue jadi sedih. Temen nih yang mau ngobrol sama anabulnya, nggak mesti anak berbulu sih, mungkin ular bisa nggak ya, Mbak? Bisa sih. Ular bisa Atau atau yang punya gecko tuh. nah, yang gecko, kalau ada punya gecko lagi nonton ini, terus daripada berandai-andai, lu ngomong apa, silahkan langsung nanti saya cantumin di description box-nya untuk registrasi ke Mind Linking Duma. Nanti ada beberapa komunikator kita, mungkin lagi Mbak Vira, mungkin lagi Mbak Sari, atau mungkin yang lain, itu bisa ya Mbak ya. Bisa. Dan kita ada beberapa layanan. Ada layanan reguler, itu untuk ngobrol normal, ngobrol biasa aja sama hewan kesayangan kita. Lalu kita juga ada layanan hewan hilang, dan itu hanya di hari-hari tertentu aja, karena seperti tadi Mbak Vira bilang, kalau untuk hewan hilang itu energinya lebih besar ya Mbak ya, dan fokusnya mungkin lebih berbeda gitu ya. Jadi memang benar-benar harus fokus gitu untuk merasakan dia lagi di mana, surroundingnya seperti apa. Dan ada satu lagi yang menarik nih, kita punya layanan darurat ya, kita bilang ya. Kita layanan darurat, punya layanan darurat itu seperti apa? Layanan ini memang khusus kita persembahkan untuk teman-teman yang mau ngobrol sama hewan-hewannya yang sedang kritis menyeberang ke Rainbow Bridge, atau malah yang baru saja menyeberang ke Rainbow Bridge untuk bisa say goodbye dengan proper begitu. Jadi kalau teman-teman pengen ngobrol sama hewannya, nggak mesti kucing, anjing bisa, ular bisa, gecko bisa, hamster, sugar glider, apapun Ayam, lah ya, bebek. ayam, bebek, itu semua bisa. Jadi silahkan nanti untuk teknisnya langsung tanya aja ke admin Mind Linking-nya Duma dengan nomor yang ada di description box di bawah ya. Nanti dipandu sama adminnya. Oke, lanjut ngobrol lagi Mbak. Kasus yang paling berkesan buat Mbak Vira. Paling berkesan itu kasus ketika seekor anjing yang dia bilang bahwa dia merasa nggak enak sama guardiannya Karena dia merasa dia jadi beban. kenapa dia berpikir begitu? Karena dia tahu guardiannya sedang kesulitan dalam Oh, ya. masalah finansial, dalam masalah kehidupan. Jadi dia merasakan emosi guardiannya, dia jadi merasa bersalah. Jadi dia merasa bahwa nggak apa-apa deh aku dibuang atau aku kabur daripada aku memberatkan si Mbak. Aduh, kasihan banget. Tadi dulu, berarti hewan-hewan kita ini sebenarnya bisa merasakan energi yang kita bawa ke dekat mereka ya? Iya betul. Kalau kita lagi sedih tuh sebenarnya mereka ngerti ya? Mereka ngerti banget. Makanya kadang-kadang ada juga kasus ketika kita lagi sedih banget, tapi terus anabul kita ngedeketin, cuma sekadar ngedeketin busel atau cium-cium. Itu karena mereka ngerti kita lagi kenapa tuh, mereka ngerti. Oh, ini yang menarik ya. Tapi ada juga kucing, saya tuh kan ada kucing 7 ya Mbak. Ada juga yang kalau saya sedih tuh malah ditinggalin aja gitu. Ada juga iya, ada juga. Perbedaannya begitu juga ada yang bodo amat, kamu sedih ya udah, aku emang harus ikutan sedih kan enggak. Oh, jadi memang karakternya Mereka beda. beda. Meskipun mereka satu ras. Satu ras, satu ibu, satu bapak, satu rumah, tetap aja beda pasti karakternya. Oh, ini menarik banget ya, menarik banget ini. Jadi memang kita nggak bisa menyamakan kayak, oh misal dia Maine Coon, dia karakternya begini, karena personalisasinya tuh tetap beda ya. Beda. Secara karakter umum mungkin iya bisa dideskripsikan gitu kan. Tapi personal dari ikatannya dia sendiri tuh kayak itu tuh masing-masing aja gitu. Beda-beda. Ada yang memang cuek
ketika guardiannya ini merasa sedih, ketika guardiannya ini merasa gelisah, dia cuek. Tapi meskipun dia tahu, meskipun dia sadar, tapi dia cuman yang, oh, aku harus apa? Ada juga yang, kamu kenapa? Oh, kamu sedih, aku jadi ikut sedih deh. Itu juga ada. Ada juga yang cuman, udah, nggak usah sedih, kan ada aku. Itu juga ada. Lucu ya. Iya, lucu. Jadi memang dengan adanya jasa-jasa animal communicator seperti Mbak Vira, Mbak Sari, di Duma dan dimanapun itu memang sebenarnya sangat membantu ya Mbak ya. Karena ada yang memang kita datang ke klinik gitu, diperiksa ini itu ternyata semua oke, tapi kucingnya nggak mau makan gitu kan. Mungkin kasusnya kayak yang tadi gitu kan, cuman karena dia ngerasa mangkoknya udah mulai kotor atau tiba-tiba pindah lokasi makan, itu juga bisa jadi stres mungkin ya. Stres. Itu dia. Berapa penting menurut Mbak adanya jasa atau peranan animal communicator yang sekarang ini mulai menjamur ya Mbak di mana-mana gitu kan. Seberapa penting untuk membantu komunikasi antara si hewan dengan guardiannya? Untuk guardian yang memang benar-benar ingin membangun bonding yang kuat sama hewannya, menurut aku itu penting banget sih, karena kita kan harus mengerti dulu ya apa yang dimau sama si hewan ini tuh apa, untuk bisa membangun bonding yang kuat. Karena kalau misalnya kita nggak ngerti nih, terus kita asal kasih sesuatu perhatian gitu, misalnya ternyata kucingnya bukan tipe yang mau diperhatiin kayak gitu caranya gitu, nanti malah jadinya kayak miskomunikasi dan bondingnya malah nggak jadi. Jadi untuk guardian yang memang ingin membangun bonding, menurut aku sih cukup penting ya adanya jasa Ankom ini. Oke deh, karena udah dengar sendiri nih segitu pentingnya jasa Ankom dan segitu pentingnya untuk merekatkan ikatan antara si human dengan hewannya, mungkin teman-teman juga perlu coba nih jasa Ankomnya Duma ya. Jadi teman-teman boleh nanti langsung aja chat ke nomor di bawah yang ada saya tulis di description box. Oke, makasih banyak Mbak Vira waktunya sore ini. Makasih udah nemenin kita ngabuburit ya. Teman-teman masih mau ngobrol banyak sama Mbak Vira? Kira-kira teman-teman mau saya ngobrol tentang hal apa nih? Apakah sesuatu yang mistis gitu ya? Atau mungkin sesuatu yang mengharukan? Ada dong ya cerita mengharukan tentu ya? Tentu ada. Atau cerita yang nyeleneh, yang kita pikir begini ternyata si kucing mikirnya begitu gitu. Itu juga pasti banyak banget ya Mbak? Ada banyak. Aduh, banyak banget cerita dan keluh kesah dari para kucing-kucing kita nih. Teman-teman mau saya ngobrol apa lagi selanjutnya sama Mbak Vira? Coba komen di bawah nanti ya. Siapa tahu minggu-minggu depan nanti kita ketemu lagi sama Mbak Vira. Oke deh Mbak Vira, untuk sekarang mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak udah main ke rumah Duma. Kapan-kapan main lagi ya? Pasti dong. Oke deh, kita pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.